Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil din, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihi al-karim, bismillahirrahmanirrahim, wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alayhim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam saya persembahkan sesangkuan pada Rasul Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, para dewan guru yang mengajar di saya Nurul ini, baik yang bertugas di daerah dan di madrasah siang dan malam, yang kami hormati para wali santri, santriwati, murid-murid baru yang alhamdulillah baru bertemu pada pagi yang berbahagia ini, anak-anak kami yang setia mengikuti pelajaran yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkaitan dengan kata-kata yang hukum bagai yang sudah mampus berkahwatase kayak gerosor juga. Saya nggak tahu apa tadi karena ada tadi kan hanya baca hanya dan hanya baca. Jadi yang bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kita semua, terima kasih banyak yang telah berhadir kepada tempat ini pada pagi hari ini. Selamat datang, ucapkan bagi ini bisa akan melakukan ta'aruf, perkenalan antara pihak kami selaku calon pendidik daripada anak para bapak ibu sekalian, ayah Umi Kamuandun, dengan para wali santri, santriwati yang telah mempercayakan anaknya dididik di daerah Nura ini. Ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh Wakil Pimpinan Ketua Alban terkait dengan masalah teknis pembelajaran di sini, hal-hal yang sifatnya administratif, teknis dan terkait dengan pendidikan. Ini semua menjadi perhatian kita semua nantinya. Namun sebelumnya kami ingin sedikit memberikan sambutan selaku pembina para ayah ibu sekalian, bahwa memang tugas kita selaku orang tua kepada anak-anak banyak sekali. Tapi yang pertama adalah ketika seorang anak lahir ke muka bumi ini, kewajiban kita adalah memberikan dia nama. Arti nama tanda. Ismon nama, dan alamon tanda, alamat tanda. Hananan anak doa dengan hero kalau bahkan Allah pun menganggap lebih Nabi Adam dibandingkan para malaikat karena bisa memberi nama, menyebut nama kepada berbagai benda. Jadi kewenangan adalah menjadi sebuah kelebihan kepada Bani Adam. Ketika anak-anak itu menang lele.
Cuman nanya bego kero orang kau yang ciro benasin anak musuh mana urung jamun orang-orang dahulu orang tua kita ketika beri nama itu menanyakan dulu kepada para guru-guru agar dari nama ini menjadi berkah. Nanyo pengaruh kepada yang diberi nama. Nama itu berpengaruh pada musamanya. Nah, jadi karenanya orang-orang tua dahulu kalau beri nama itu datang kepada orang alim. Bahkan pernah saya dengar juga para orang tua dulu memborong paket lengkap. Jadi kepada guru-gurunya itu dipaketkan untuk anaknya, mulai daripada petunjuk dulu. Nah, kemudian beri nama, pecicak dan pecel, pakai lengkap namanya. Jadi itu perilaku orang dahulu. Jadi penting gabungan yang baik dan tafaul yang baik. Cicak tahniknya sangat penting. Dipajur berarti makanan yang baik seperti korma dan lainnya. Diurut alim, dikilo orang apa, orang kecilek bak nanti langit-langit bayi tanya entah ni itu baik sekali. Jadi yang paling pertama. Yang kedua, kewajiban kita yang kali ini dari saja adalah memberi asi. Ini makanan pokok. Orang-orang Arab dahulu ketika anaknya lahir ini mengupahkan anaknya diberikan asi oleh orang lain. Dan biasa orang gili yang diasi anak Rasulullah yang diasinya urun dari baju uji misalnya karena urun kampung. Bahkan urun kampung karena urun kampung badan sehat-sehat, urun gili lebih kuat badan dari kota ada polusi, banyak polusinya, hirup polusi macam karbon dioksida, racun dan begitu. Orang kampung itu steril, kuatnya fisiknya kuat, boleh lebih. Maka orang uji dulu datang ke kota-kota di Mekah. Ya, jangan urun kota lebih asli. Yang kedua. Mihana itu video sampai lebih yang lain. Hingga dia umur 2 tahun upayakan anak itu diberikan asli. Berangkapan dia periklan Mbak TV ataupun di media lainnya tentang masalah susu, apapun namanya asli tak tergantikan. Dia memberikan imun tubuh yang luar biasa kepada anak-anaknya, anak-anak kita. Mihana kasar ini mengupak bago. Bi bago pernah coba bisa merimung lain untuk memberikan asi kepada kedua bukannya kedua dari orang tua. Ternyata orang kita nyawakan juga demikian beda dikit di momennya biasanya kewajiban kan kewajiban urung agama. Cuma hanya dipikir kalau itu masalahnya. Jadi kita akan ngomong kita adalah orang kadang saya harus kurang sehat gitu. Jangan ini anak-anak pajak boleh, anak pajak ini sunatun bermakai dan tahu minta urun lain yang sehat. Yobi kena situasi dan yang perilaku urun dahulu bakal Rasulullah menanyakan. Yang ketiga ketika kayu mendidik yang benar. Didikan yang paling baik itu adalah perilaku. Tanya di rumah tangga, kita di rumah tangga. Yang itu rumahnya satu bulan. Tempat ajar yang pertama. Bagaimana anak melihat keseharian kita di rumah, itu yang akan terbuka benaknya. Ya kita sering kita lakukan sering terbang di rumahnya, mungkin lagi yang sini kalau ada jadi dua tabu pokok kena pikirannya di rumah atau berbantah-bantahan bahkan yang fisik pokok ini membekas banget dan dia korban dan dia akan mengulanginya ketika dia besar. Biasa yang pupuk kejahatannya korban kejahatan menang juga dia psikolog. Anak itu akan mengulang apa yang dia ingat di masa kecilnya. Korban itu akan mengulangi perbuatan yang dia alami dulunya. Maka pendidikan yang paling baik pertama di rumah tangga. Menyelesaikan nona perilaku yang hangat, baik sendiri juga dibaca. Tahu upayakan.
Beda pedesaan namanya anak perlek. Karenanya pendidikan utama sekali itu di rumah tangga. Itu kewajibannya dia. Kemudian modelnya, kemudian keduanya kalau kita berikan dia pendidikan Al-Quran dan sholat. Itu kewajiban. Ajari dia Al-Quran, ajari dia sholat. Mungkin dari sinilah mula masalahnya. Saya mohana dia bro, kita tidak bisa mengajarkan dia Al-Quran, lanjut ke porno, bersedro, ke sholat, atau kita bisa mengajari itu tidak punya kesempatan. Dari sinilah berawal kita khusus pada orang lain, kepada guru. Nah yang sifat undang umum ataupun angkat pada tempat-tempat pendidikan. Itu kewajiban kita, ya, bukan kewajiban orang lain. Itu kewajiban yang kewajiban. Nah, kita yang menjadi orang pertama yang dipersoalkan nantinya kepada anak kita, bukan orang lain. Kayak ajuk penasin bagi fatwa, ajuk tigula, ajuk penuh Quran, penuh sembahyang, itu kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Cuma tak pindah bebannya turun lain. Nah, caranya harus sadar dan paham makanya bagaimana posisi orang lain tersebut, guru-guru anak kita. Seharusnya di posisi kita yang orangnya, kata aja orang lain. Nah, karena dari sini kita harus paham bagaimana menghargainya orang lain yang mendidik anak kita. Yang purno, yang semula itu merupakan beban kita alihkan kepada orang lain. Ini bersibuk, bro, dari rupi, bro, dari orang lain, bro, kata orang lain mendidik anak dia. Bagaimana sikap kita cari kepada mereka? Itu harus dihitungkan. Kemudian yang menjadi kewajiban loh, biasanya adalah memberikan nafkah ketika dia sudah besar. Ini kalau yang belum kawin ini kewajiban daripada rezeki. Ini non takut itu kawin lagi pun nanti hingga anak dan hingga dia untuk keluarga. Itu kewajiban dasar rezeki kan ini. Nah terkait dengan masalah kewajibannya, di mana kita bertemu? Bahkan yang mengemel karena anak kewajiban untuk mendidik anak, memberikan dia ilmu, memberikan dia pemahaman Al-Quran dan salat. Salat hanya sebagai mewakili kewajiban yang lain. Karena memang salat fondasi utama yang dia agama, makanya yang disebutkan. Jadi memberikan dia pemahaman Al-Quran dan juga mewakili yang lain. Hadis juga penting, kitab-kitab penting. Maka karenanya di sinilah kita bertemu. Bahkan merupakan orang-orang karena kewajiban mengajarkan Al-Quran dan salat kepada anak. Salat mewakili kewajiban yang lain. Ibadah puasa, ibadah bidasnya diwakili oleh salat. Karenanya para orang tua kami sekalian, para wanita kami sekalian, nah pada rukun dalam pelajaran. Rukun ini yang pertama, nanti rukunnya sudah rukun. Ya rukun maya ini hanati hansabu. Ini lagi pasihah rukun maya. Ini hanapasya hansa mayanya. Itu rukun namanya. Jadi rukun itu sesuatu yang kalau dia tidak ada tidak sah seperti yang lain. Rukun. Ada beberapa rukun dalam belajar. Yang pertama ada anak-anaknya. Yang kedua ada orang tuanya. Terlibat orang tuanya. Yang ketiga ada guru yang mengajarinya. Yang keempat nasib dia mendapat ilmu jika belajar. Ini masuk dua rukun dalam belajar. Nah tanpa salah satu tidak akan pernah ada. Anak dia menjadi objek utama daripada pembelajaran. Dia harus mau belajar, dia harus tekun belajar. Bilha yang untuk menemi yang harus lakukan. Kemudian juga orang tua. Orang tua juga jadi faktor penentu berhasil tidaknya seorang anak belajar. Ini harus dukung dia, ini urusi hana pikiran yang enggak agar selamat anaknya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini akan pernah tadi pendidikan. Lagi ayat yang saya bacakan dulu bahwa misalnya dari Allah Al-Quran, kita harus merasa khawatir kadindai generasi yang lemah di anak kita harus khawatir. Sesudah kita tiada, kita akan meninggalkan generasi yang lemah dari sisi pengetahuan.
hafu alaihi hanya takut kesejahteraan. Nyotem ngayon kena ubah kedai lebih benar dan urusan itu yang kita. Kalau kita sudah tiada apa yang akan dia bekal dia untuk hidup dunia ini di dalam dunia yang pun pancaroba, apa yang dia miliki sebagai bekal kita ubah harta tidak lagi. Yang goblok macam kata saya lain. Seperti itu. Tapi kalau dia punya bekal pengetahuan menjadi modal dalam walaupun hanya ada ubah harta dia akan dari sendiri. Dan yang itu contoh-contoh yang bisa diberikan. Jadi karenanya pendidikan menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan kepada anak-anak. Ketika sehingga anak dia hanya bekal dalam menghadapi pertengahan hidup yang demikian keras dan kasar. Bukannya keras ini kasar. Dan dia akan kalau dia lemah dia akan menjadi mangsa orang lain. Makanya memang dalam penasihat percaturan kehidupannya yang lemah akan jadi mangsa. Lemah segala macam. Lemah pendidikan, lemah dalam sisi ekonomi, lemah dalam sisi pergaulan, lemah dalam sisi jaringan, kita jadi mangsa orang lain. Dan ini terasakan panas. Kita ini jadi direncanakan oleh orang lain. Kita tidak pernah jadi perencana. Ulun Islam saya jadi korban perencanaan orang lain. Bahkan karena lemahnya pengetahuan. Padahal sudah baru sabuk generasinya dia akan bisa menyandingkan bahu dengan orang lain kalau dia punya pengetahuan dan dia juga bisa merebut kemimpinannya dua cara. Nah, jadi kembali kepada masalahnya, ketika orang tua harus sadar bahwa pendidikan menjadi faktor yang paling penting untuk anak-anak. Kemudian korelasi dengan guru-gurunya. Nah, ini gunakan dokan juga kemudian drone selaku pendukung utama. Apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak, orang tua harus siap menyediakannya. Dalam bahasa lain mungkin di urung Arab, bulghah benar kesiapan akomodasi. Bulghahnya akomodasi. Seluruh yang dibutuhkan logistik akomodasi harus siap pada logistik. Karena anak ini belajar harus nyaman, tidak memikirkan yang lain. Jadi itu menjadi orang tua. Kemudian kami di sini selaku pendidik juga demikian. Kamu dalam daya nurani berupaya sangat sekuat tenaga sejauh yang kami bisa akan berupaya menjaga anak-anak kita ini agar dia mencapai tujuan yang kita inginkan. Kamu di sini alhamdulillah selama sekian tahun dalam proses perjalanan sejauh yang kami bisa kami lakukan. Misalnya di sini kita menyediakan program pembelajaran cara cepat baca kitab yang kita namakan dengan Al-Muftahil Ulum yang para ustaznya terbangkan dari Sidoarjo langsung. Ini menjadi yang pertama ini Pak Dayang. Ini kalau anak-anak tersebut insya Allah akan bisa menguasai dasar-dasar bukan praktis bukan kasar tapi dasar-dasar cara baca kitab yang cepat bisa diperoleh anak kita bila dia belajar dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun yang lalu juga ada buka kelas tahfidzul Quran karena kita lihat semakin dibutuhkan oleh anak kita ini sesuai dengan tren zaman dia harus juga menguasai Al-Quran. Nanti anak-anak kita akan dipersilakan memilih kelas tahfidzkah sesuai dengan kemampuannya atau dia belajar Al-Quran atau dia belajar kitab lebih dahulu yang itu di tahun pertama. Di tahun kedua dia akan semua mengikuti kurikulum yang sama. Di dasar kadang-kadang yang membakat dasar dia adalah tahfidzul Quran, dia kuat hafalannya. Silakan nanti ada kelas tahfidz. Atau dia lebih cenderung kepada dasar-dasar baca kitab dia masuk kelas Al-Quran. Di kelas 2 dia akan sama semua melanjutkan kurikulum yang baku lebih jaya mulai. Dan itu yang gambaran awal. Kemudian juga yang lainnya sekitar 3 tahun ini menerapkan manajemen. Ini ada yang lain juga menjadi pelopor. Saya menjadi pelopor yang pertama di Aceh yang menerapkan manajemen yang berbasis elektronik.
belum kaji digitalisasi. Jadi katanya kami akrab banget. Di seluruh Aceh, kalau di sini dulunya kita undang daerah besar, daerah Mudi, kita undang launching Pak Minas Daya, kita undang buat acara di sini, launching manajemen, nama di sistem aplikasi informasi daya, SAI. Nah, kita tingkat dengan SAI. Semuanya kita lakukan dengan cara elektronik. Jadi pada ujungnya harapan kami di sini adalah nanti tidak ada banyak lagi bersentuhan dengan masalah kertas. Nanti paperless karena pakai kertas ini dulu elektronik, jadi kita hemat kertas. Nah, ada harapan kami sehingga nantinya kalau bisa kita beranjak ke e-learning, belajar dengan elektronik. Jadi butuh biaya besar. Jadi kita akan carikan format yang terbaik, dan caranya anak-anak bisa menguasai hal-hal demikian juga. Nah, itu gambaran-gambaran yang bisa kita berikan. Di kita di sini juga sudah ada yang namanya bank Nurah Syariah, BNS. Kenapa kita sebut bank? Karena memang sistemnya sudah seperti perbankan murni. Transaksi yang dilakukan di sini semuanya sudah sifatnya seperti bank, tetapi bukan bank umum. Nah, bank umum itu harus ada izin daripada OJK, kita harus berhubungan dengan LKS, lembaga keuangan dan segala macam. Tapi ini internal daya. Nah, ini juga kita sebagai pelopornya. Kemudian ada di Munawarah, di UJB, di Mudi Masra, dan yang lain-lain baru mulai. Kita sudah lebih dahulu sebenarnya. Nah, memang ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan. Tapi di Anura menjadi pelopor hal-hal yang demikian. Itu kondisi yang ada di sini. Kemudian juga kami selaku pengelola daya dan seluruh orang-orang yang terlibat di sini berupaya semaksimal mungkin mengelola anak-anak kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas terbaik kepada anak kita sejauh yang kami bisa. Misalnya anak-anak baru itu dari yang kalau dia merupakan anak-anak dari tamatan SD ini naik ke madrasah sanawiyah, itu kamarnya kita sediakan dengan AC, pakai AC baik ini bagus ini. Jadi kan memang itu orang itu juga. Maksudnya horor, uang tak pakai ini walaupun sebentar. Nah, alasan juga karena malam dia juga harus belajar. Nah, waktu itu ya, karena waktu dia adalah bangun subuh jam 5 pagi, kemudian sholat, kemudian setelah jam 6 belajar hingga jam 7. Duit jam 7 makan dan mandi, jam 8 lewat itu dia belajar lagi sampai siang hari. Nah, puro ya. Nah, dari mulai setengah 3 sampai jam 4 itu harus efektif. Maka kita sediakan kamar yang efektif dengan pakai air conditioner. Asal yang belajar, yang olahraga. Kita bagi misi anak-anak belum di uro belajar, tapi kita bagi-bagi dengan anak yang berolahraga. Kemudian pohon 6 lewat itu musala, kemudian berjamaah maghrib hingga jam setengah 8 ke pukul 8 yang nawake refresh ya, tenaga dulu ya. Pukul 8 belajar sampai jam 10. Salat lagi, kemudian setengah 11 belajar ulang pelajaran positiflah harus hilang. Jadi itu rutinitas di sini. Ini hanya kenakan fasilitas yang memadai, yang kenakan mendukung ini. Ini karenanya kita untuk anak-anak yang masih baru-baru, utama C dan MIN, disediakan kamar yang agak baik lah. Jadi adapun yang tingkat aliyah, alhamdulillah kita ubah ya orang. Yang penting nalang daya, ini kita ubah masalah anak rentan terhadap masalah lalu. Nah, ini karenanya kita berupaya menyediakan fasilitas yang memadai di sini. Dalam kamar juga kita, setiap kamar itu kita sediakan seorang ustaz dan seorang ustazah.
setiap kamar anak-anak. Pakarnya untuk mengontrol. Hanya minum yang ada kontrol berkreasi terus. Dia lakukan apa yang dia suka. Nah, kakek dengan tak kontrol maka kena masalah. Bayangkan dengan kontrol. Jadi di setiap kamar itu ada pembina, ada pengasuh kamar. Di dokter kamu sediakan setiap kamar menjaga anak-anaknya. Kalau misalnya yang sakit segala macam keluhan, hal-hal lain juga menyangkut pelajaran itu dibina oleh seorang pengasuh kamar. Baik santriwan dan santriwati. Itu upaya kami untuk memaksimalkan pendidikan kepada anak kita. Yang supaya ingat kerja jalan ini. Nah, ada juga yang kealpaan daripada pengasuh ini kadang-kadang dia sudah keluar, anak-anak kita berkreasi sendiri. Jadi makanya kalau nantinya Bapak Ibu ada hal-hal terkait dengan kita, yang menghubungi langsung dengan wali kamar. Kalau ada misalnya nantinya anak kita menelpon, pegang nomor yang ditampung, tapi di cross check dulu dengan wali kamar bagaimana kondisi yang sebenarnya. Karena orang musafaan ini dari berbagai penjuru datang. Nah, yang dari kemana, Tante, Mane, Lempang, Bate, lalu musafak ini berbeda latar belakang. Mempergunakan dia akan muturi deh. Nah, yang muturi yang bodoh, nah yang ngabak, yang macam deh. Percayalah. Itu menjadi hal yang dalam budaya heterogennya biasa itu. Makanya ketika ada hal efek-efek daripadanya, imbaknya, nah dampak itu, nah serpihan-serpihannya, kita orang tua harus dewasa menyikapinya. Jangan reaktif, terlalu responsif. Tanyakan dulu kepada wanita kamarnya. Sekarang ini gimana ada begini-begini? Jangan langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh anak-anak kita. Nah, ini menjadi hal yang biasa ya. Nah, ini ada juga kadang-kadang anak-anak kita ini menjadi pakai ditemukan suasana yang barunya sekejap-kejap. Juga dia akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kadang-kadang anaknya sakit, tubuhnya ini biasa lah. Direspon di tubuh dengan kondisi yang baru dengan hal-hal yang tidak biasa. Nah, kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia melawan, tidak mau lagi. Ini biasa nih. Yang itu yang kadang pun orang galak ada yang nyulum, ada yang buat murah loh. Tapi sekali ini bilang kayak lapor, angga ini. Ya kalau katanya, dan upah lagi. Itu biasa, mereka nungguek panik. Biasa aja katanya. Alah tenang. Anak itu. Hai, nampak ini mau itu tidak jauh. Jadi jangan banyak, jangan cepat ambil kesimpulan. Yang hal-hal yang akan temui, nah, dan yang paling masalah rinong. Nah, masalah rinong macam model. Kami sudah akrab dengan hal-hal demikian. Biasalah. Yang pek-pek kamu biasa. Ini hanya itu antaranya ustaz nanti. Jadi orang yang hanya mungkin bukan salah ustaz, salah lagi. Biasa. Sakitnya Allah nampak-nampak terus. Padahal kalau kau hendak ini mau kurang ini dua yang jaga ustaz lah yang jaga ustaz yang berapa lagi mau itu hal biasa bagi kami. Jangan berlebihan berlebihan. Yang di sini juga orang-orang biasa manusia biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa berbagai hal yang nantinya terjadi itu merupakan hal-hal yang normal. Baru-baru biasa yang paling rentan itu bulan pertama. Minggu pertama, bulan pertama menyadari sejak oleh puasa hingga haji kalewat yang paling nyaman, keaman dulu. Betul demikian. Yang kemudian pertama yang selesai, kita untuknya KBR. Dia sudah berkopi dengan lingkungannya, biasa menuhi ilmu, mana apa kamar kita, atau langsung membunuh langsung pada itu. Ini masih manual tri. Pajabuan tri no dari kamar no antri gede lebih no. Jadi antri semua diatur sudah. Jadi kadang-kadang ini anak biasa nih. Nah kemudian ini juga harus dikenakan dikawal. Nah kemudian kamu juga sudah diatur. Jadi kemudian masih salah kalau misalnya ini hal-hal baru yang akan ditemukan oleh anak kita nantinya. Makanya kita juga harus ketika menerima berbagai laporan, pengaduan dari Andrew itu harus arif. Jadi orang pertama yang harus Anda tanyakan adalah wali kamarnya dan juga ada kepala asrama. Nah, kepala asrama baru kemudian kepada guru dasarnya. Nah, banyak hal yang akan terjadi di guru-guru sekalian. Tapi yang pasti niat ini kami di sini berupaya dengan sekuat tenaga
akan menjaga, mendidik anak kita sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Anak keinginan baca pun mesti zakat. Ini adalah tanggung jawab yang bersama. Yang sebulan tak berpindah sebab dari kewajiban ron pindah kamu. Nah, karenanya kita harus bekerja sama. Nah, agar anak-anak kita ini maksimal dalam pendidikan. Mihana sabokun orang ci dan guru biasakan belajar. Dan kemanapun kita bawa anak kita akan menghadapi masalah yang sama. Beda tepat pada yang itu sekalian. Tapi secara umum kondisinya sama. Nah, kami di sini bertetap menjaga kedisiplinan, keteraturan daya dan anak-anak. Yang maka menyangkut kenaikan masalah uang-uangnya besar galak dan ini. Karena pun memang laki-laki lebih dua dan biasa hebat mereka untuk ringan. Mereka belahan hati gunakan diubiat. Nah kadang-kadang kenapa hanya minum yang ikat nenek ilmu. Ada yang terikat dengan adiknya, ada yang tidak bisa lepas dengan ibunya. Kadang-kadang ni hana jemaahmu bunga hana mengakui lo. Saya nanti urusi gimana? Jadi ini hal-halnya penasaran cobalah dibiasakan bahwa ini demi kebaikan dia, demi kebaikan dia samanya. Ini hana kalah ini akan dia dan hakarai akan mandiri. Nah, ini tapi dalam bisanya dia akan tidak akan bisa berapa nantinya. Lagi penasaran rukun bak pada di Gamblang, yang benar menangkan langsung elok ni hendak pula hamugong, hendak bisa hamugong. Harus tetap bisa berwujud dalam kawan yang lebih ikhlas, dia akan besar. Imankan ilmu dengan hakarai berjaya jalan. Karenanya berbagai rintangan nantinya akan yang kita temukan. Nyo haruslah pecah bersama-sama. Menhan mencapai yang kecil, yaitu nasib dia memiliki nasib yang baik untuk memperoleh ilmu yang mahal. Jadi guna nanamir, na uji, na guru, na nasib, takdir dia. Kalau kita tidak bisa melayani anak, orang tua tidak arif, guru tidak bijak, anak tidak sabar, nasib dia tidak akan baik. Jadi ini komponen-komponen dasar yang harus kita miliki untuk berhasil anak kita. Nah ini penting kita sampaikan agar semacam penyamaan persepsi antara guru dan orang tua. Karena ini faktor penentu keberhasilan. Ya, memang yang utama adalah kehendak Allah, perintahnya. Tapi kita harus diberikan hak untuk berupaya, berusaha agar anak-anak kita yang telah diamanahkan kepada kita itu berhasil. Anuminya menjadi fitnah, perintahnya hanya mampu dari dan dia akan menjadi sebuah nikmat kepada kita kalau kita mampu menjaganya. Fitnah di bangsa ini akan jadi masalah nilainya. Gara-gara ini nilainya mungkin demam dan surga ini sayanglah. Tapi dia anaknya berhasil, dia akan jadi jalan bagi kita untuk masuk surga. Yang ini di depannya ini ayat sekalian. Barangkali dia lagi kena cinta pokok ladanya, ini menjadi cobaan dari imtihan, ujian dari mampu tidak kita mengarah kepada hal-hal yang sifatnya baik. Ini hanya mampu kita dalam ini. Karenanya sekali lagi terima kasih atas pemenuhan undangan kamunya, ruh Pak yang berbahagianya, karenanya cermin dari katanya sejauh mana kita merasa penting kepada anak. Bihana nijak larapak wali santri, Drone merasa hanan hargai dan dalim kepada anak-anak. Drone hanya bersikap adil kepada anak-anak, memberikan hak di yang semestinya. Dari segi drone menggunakan fungsi yang lain, fungsi yang ini. Apalagi sengaja kami adakan di hari ini, kenapa? Karena kita tak tahu bahwa beliau mengajarkan hal lain. Siro dan gunakannya untuk bisa memenuhi hak anak-anak kita. Nah, memang hanya menjak ketika anak ditanya dibutuhkan haknya bukan ini, dia dalim kepada anak-anak. Di belahan dunia lain itu anak-anak menjadi faktor yang utama yang dipenuhi haknya. Bahkan di bedah kakek jamun
seorang Presiden Obama sekalipun ketika dia angkat anaknya ketika dia rasa sendiri. Mereka juga Pak Pengawan dan ini aneh ni tu. Iban pemahaman kau tentang anak dan pendidikan. Dia rasa sendiri dia hidup roh di pendidikan ini. Kan juga kok. Padahal dia jangan terlalu cerita itu pengawal dalam siapa. Tapi tidak. Dia rasa sendiri. Kenapa? Dia anak-anak ini merasa dia dihargai oleh orang tuanya. Dia main pengawal itu tidak ada artinya. Maka dia ini harus upayakan diri kita yang berperan. Karena bila menyangkut dengan anak, kita harus diri kita yang terlibat. Sebab itu dia ada masalah baru budaya. Nyonya yang saya sedih ada itu. Waktu pun yang ajo anak rinau urusan agama dan tidak. Waktu masalah baru perubahan. Tapi pertama baru. Tanya kan, selama ini di mana anda yang muncul kemarin? Yang dia tak menantu gue jika kau minum mulut gue dan merokok yang begitu anda tak pesan kalah. Okey nama kalah baru pepek dia kena. Anda di mana dulunya? Pak Rokodol, ini kejadian masalahnya. Maka para yang sekalian, inilah pentingnya sebuah pertemuan ini agar kita saling memahami. Kemudian kita strategi, kita ikut naik macam yang disebut istilah dalam media ini, nak parenting itu. Parentingnya terlibat kan kerana ya buat lom dengan ya inuan hesor atau nangkul nama tu banyak tu. Yang nak pertama roti, nah yang mingguan, nah yang bulanan. So terlibat dalam media anak bersama orang guru. Itu parenting, terlibat orang tuanya. Ini hanya lepas orang tuanya. Jadi hanjir mengikulkan juga pada ayah, juga pada bulan kalau dengan intan. Ini tidak boleh. Ini harus terlibat aktif berfungsi dalam mengawal anak peradilannya. Nah mungkin ini. Nyebut baju adalah istilah yang bisa kami sampaikan selaku katakanlah runci ayat drone dinau. Yang berangkat juga pun kena baklun kena kamu yang akan melayani segala macam kebutuhannya 24 jam. Drone doa pun juga penuh di rumah. Yang berbuat ini orang punya masalah ni begini, yang masalah ni jadi ini mana masalah itu mengakai rumah aman nyaman bersih dan lain drone. Jadi mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Harapan kita bisa bekerja sama dengan baik dalam mendidik anak kita ke depannya. Jadi hadapun hal-hal yang terjadi kemudian kita diskusikan, kita bicarakan bersama-sama. Jangan pernah mengesankan perasaan dan emosi. Tapi akal dan logika harus dilepaskan. Musyawarah, posting, kena konfirmasinya penting. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Mungkin jawab. Hal-hal yang terkait dengan masalah integrasi dan hal lainnya akan disampaikan oleh Abah selaku wakil pimpinan. Alhamdulillah rapat dan selesai dan insya Allah akan kamu share informasi terkait rapat gunung ke Instagram kemudian baku WA insya Allah. Selanjutnya mungkin mengenai salam-salaman yang boleh sudah disediakan hotel sambil datang sambil selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi